Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Melia Putri Dan saya Lisa Novita. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Kami mahasiswi Prodi Akuntansi. Mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibina Bapak Zul Azmi SEMSI AKCA. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi corporate governance. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. And share. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Jadi menurut CFA Institute, tata kelola perusahaan itu adalah pengaturan, cek, keseimbangan, dan insentif yang dibutuhkan perusahaan untuk meminimalkan dan mengelola kepentingan yang bertenggang antara orang dalam dan pemilik saham internal. Jadi tujuannya di sini tuh untuk mencegah satu kelompok dari mengambil alih arus kas dan aset satu atau lebih kelompok lainnya. Jadi tata kelola di sini ini dia itu berhubungan dengan direktur independen karena dewan direksi itu mencangkup independen yang sangat kuat. Jadi ini nih demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemilik saham yang terlibat. Jadi tata kelola perusahaan ini juga ada kelemahannya. Tata kelola perusahaan juga akan menjadi lemah jika CEO secara bersamaan memegang ketua dewan tanpa audit independen, nominasi, dan kompensasi. Komite stasiun ini terutama terdiri dari direktur independen, tidak ada yang berurutan. Selanjutnya di sini ada beberapa bukti yang menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan itu kuat. Yang pertama, keterlibatan pemegang saham minoritas dalam proses nominasi. Yang kedua itu pelatihan dan kualifikasi direktur formal. Yang ketiga ada direktur bukan karyawan lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak pemegang saham. Memiliki saham perusahaan bisnis itu adalah syarat yang diperlukan, tetapi tidak mencukupi untuk investasi memiliki nilai. Tidak semua saham dibuat sama dan haknya terkait dengan saham yang dimiliki publik adalah aspek kritis dari nilainya. Jadi sering khususnya di antara perusahaan Asia ada berbagai hak yang terkait kelas saham yang berbeda yang mengurangi nilai beberapa saham relatif terhadap yang lainnya dan memungkinkan beberapa pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang direkomendasikannya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan saham atau direktur ya. Dan ini nih peluang bagi manajer atau pemegang saham untuk mendapatkan manfaat dari transaksi. Caranya itu dengan perusahaan mengorbankan pemegang saham lainnya. Dan dia itu nanti akan meningkat ketika ada menguji struktur kepemilikan atau jabatan direktur yang saling terkait. Jadi secara khusus situasi ini masih sering mengarah pada pihak yang terkait dan mereka itu cukup umum di beberapa negara Asia. Dan dalam struktur kepemilikan saham ini itu tuh ada banyak sekali perusahaan dan masing-masingnya itu memiliki saling berbagi gitu. Dan meskipun dapat melindungi grup dari pengambil alihan, perusahaan ini, pemegang saham ini dia tuh lebih memilih tunggal dari masing-masing perusahaan yang dirugikan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Lisa Novita. Tapi sebelum teman saya menjelaskan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lisa Novita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang transaksi pihak terkait, di mana transaksi pihak terkait itu melibatkan perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan anggota manajemen, anggota dewan, anggota keluarga manajemen atau dewan atau entitas,
yang dikendalikan oleh salah satu pihak terkait, atau kapan ada situasi kepemilikan atau pengarahan yang saling terkait. Nah, transaksi semacam ini dapat terjadi jika ketentuan demikian sama dengan apa yang digunakan dalam transaksi wajar dengan kesesuaian yang tidak tepat atau yang tidak terkait. Namun, mereka perlu diungkapkan agar investor dapat menilai kesesuaian di antara mereka. Analisis harus memeriksa transaksi ini dengan cermat dan kapan mengungkapkan uji tuntas untuk mengidentifikasi pihak terkait yang berpotensi tidak diungkapkan di dalam transaksinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Di sini kami mengambil kasus yaitu teknologi katup Cina atau Nasdaq CVVT, di mana CVVT ini China Valves Technology adalah pengembang, produsen dan penyedia layanan produk dan layanan manajemen aliran komprehensif di Indonesia, Cina. Katup perusahaan digunakan dalam berbagai aplikasi industri termasuk tenaga nuklir, tenaga fosil, tenaga air, minyak dan gas dan sebagainya. Transaksi pihak terkaitnya itu yang pertama perjanjian layanan masing-masing, di mana perusahaan membayar gaji pejabat eksekutif tertentu dalam bentuk biaya konsultasi untuk perusahaan yang dikendalikan oleh pejabat eksekutif. Nah, yang kedua itu pihak itu pada tanggal 31 Desember diperoleh untuk biaya konsultasi yang dibayarkan kepada mereka yang terkait di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi saham biasa dan konversi dijamin 4% obligasi Ibel Grand Hardie Group dari berbagai vendor. Yang selanjutnya itu perusahaan mengakuisisi saham biasa. Dan yang kelima yaitu Grand Hardie Group mengeluarkan agregat jumlah pokok, di mana Grand Hardie Group Convertible ini catatan untuk hasil kotornya. Nah, apa sih yang terjadi di perusahaan Nasdaq ini? Yang terjadi di perusahaan Nasdaq ini, pada bulan Januari 2011, Citron Research mengeluarkan penelitian yang memperingatkan para investor tentang potensi area-area salah penyajian dan pengungkapan rahasia dalam laporan 8K. Perusahaan diajukan di SEC di bidang 3 akuisisi CVVT. CVVT ini memiliki salah satu skor tata kelola perusahaan yang terendah, di peringkat ke-63 dari 70 perusahaan pada studi investasi Piper Jaffray Cina baru-baru ini. Nah, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari perusahaan Nasdaq ini? Jadi pelajaran utamanya yaitu kasus CVVT tampak merupakan kasus di mana manajemen perusahaan dimulai dengan membuat proyeksi pendapatan yang sangat optimis, yang sangat meningkatkan inflasi harga saham biasanya. Setelah ini mereka mengumpulkan dana melalui penempatan pribadi dan kemudian menguras dana dari perusahaan melalui transaksi pihak terkait, yaitu akuisisi yang terdaftar sebelumnya. Oke guys, sekian pembahasan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye. Assalamualaikum.